Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Sani Asmiram dan Lestari M. Pamplin. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi migrain dan headache. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu ada definisi, prevalensi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, terapi farmakologi, terapi non-farmakologi, outcome terapi, dan preferensi. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Marcella, ada Masita, Safitri, Fiodita, dan Pon. Lanjut ke kasus pertama, yaitu ada migrain. Nah, migrain ini adalah suatu kondisi neurologis kompleks yang biasanya melibatkan sakit kepala parah dan berdenyut di satu sisi kepala. Namun, penting juga diperhatikan bahwa migrain juga bisa terjadi pada kedua sisi. Migrain ini seringkali disertai gejala lain seperti mual, muntah, kepekaan terhadap cahaya dan suara, dan dalam beberapa kasus, gangguan penglihatan yang disebut aura. Nah, gejala yang sering tampak pada migrain itu antara lain ada fotofobia, fonofobia, dan gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah. Kemudian untuk prevalensi atau epidemiologi dari migrain itu terjadi pada 17,6% wanita dan 5,7% pada pria. Insiden migrain tertinggi didapatkan pada usia 15 hingga 24 tahun, dengan puncaknya pada usia 20 hingga 24 tahun pada wanita dan 15 hingga 19 tahun pada pria. Sejumlah 90% serangan pertama terjadi sebelum usia 40 tahun. Prevalensi tertinggi didapatkan pada usia 35 hingga 45 tahun. Pada dewasa berusia 18 hingga 59 tahun, prevalensi migrain diperkirakan sejumlah 17 hingga 21%, tergantung pada kriteria diagnosis yang digunakan. Kalau strict migrain itu 8 hingga 11%, dan probable migrain itu 9 hingga 10%. Kemudian etiologi pada migrain ini terjadi peningkatan sensitivitas otak yang berlebihan, yaitu peningkatan sensitivitas terhadap cahaya, suara, gerakan, penciuman, atau stimuli sensori lainnya seperti periode tanpa nyeri. Hipersensitivitas ini dipercaya diinduksi oleh respon korteks dan brainstem, menyebabkan terjadinya habituasi defektif. Kemudian patofisiologi dari migrain ini disebabkan oleh gangguan jaringan otak yang kompleks dengan riwayat genetik yang kuat melibatkan bagian korteks, subkorteks, dan brainstem yang mempengaruhi terjadinya nyeri dan gejala lainnya. Pada sebagian besar kasus, migrain ini terjadi diawali pada bagian sentral otak pada area otak yang dapat menyebabkan timbulnya gejala prodromal, neurologis, klasik, dan aura. Kemudian, nyeri pada kepala ini akan terjadi setelah aktivasi dari nociceptor meningeal pada sistem TCC. Patofisiologi migrain ini juga melibatkan sistem kompleks TCC. TCC ini merupakan organ utama yang berperan dalam memicu terjadinya nyeri kepala dan pada migrain. Sistem ini terdiri dari nukleus caudalis trigeminal, radix posterior segmen 1 sampai segmen C1 sampai segmen C2 dari saraf spinal. Patofisiologi migrain diperkirakan melibatkan aktivasi sistem TCC melalui depolarisasi neuron pseudonipolar yang menjalar dari ganglion trigeminal yang menginnervasi struktur meningeal dan vaskular cerebral, menyebabkan aktivasi dari neuron second order pada nukleus caudalis trigeminal atau PNC di medula brainstem dan radix posterior segmen saraf spinal cervical bagian atas. Kemudian, migrain ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya ada stres emosional, hormon pada perempuan, tidak makan, cuaca, gangguan tidur, bau-bauan, nyeri leher, cahaya, alkohol, asap rokok, tidur larut, panas, makanan, olahraga, dan aktivitas seksual. Manifestasi klinis dari migrain ini pada migrain episodik, migrain terjadi dalam beberapa fase gejala, yaitu diantaranya ada fase premonitory, fase gejala neurologis transient,
fase nyeri kepala intens, dan fase postdrom. Di antara episode migrain terdapat fase interiktal di mana penderita tidak mengalami gejala. Akan tetapi pada fase ini penderita tetap berisiko tinggi terpengaruh oleh faktor pemicu. Pada fase premonitory ini, serangan migrain umumnya diawali dengan adanya gejala prodromal. Gejala yang dapat muncul antara lain gejala keterlibatan hipotalamus seperti kelelahan, depresi, irritable, mudah makanan, dan menguap. Gejala keterlibatan brainstem atau kaku otot leher dan nyeri otot. Kemudian gejala keterlibatan korteks yaitu sensitivitas abnormal terhadap cahaya, suara, dan juga bau-bauan. Dan gejala keterlibatan sistem limbik atau depresi dan anhedonia. Nah, pada manifestasi klinis ini, interictal fase ini dibagi menjadi 4. Di antaranya ada premonitory. Premonitory ini gejalanya itu seperti mengida, menguap, retensi cairan, dan persepsi tinggi. Kemudian fase kedua itu ada aura. Aura ini gejalanya ada perubahan visual, kesulitan bicara, kebingungan, dan juga mati rasa. Fase ketiga yaitu ada VDH. VDH ini gejalanya ada sakit kepala, mual muntah, gangguan sensorik, konsentrasi buruk, kegiatan terbatas, dan juga disabilitas. Fase terakhir ada fase postdrom. Fase postdrom ini gejalanya yaitu mabuk, anoreksia, lelah, dan diuresis. Baik, selanjutnya di sini ada diagnosa dari migrain. Diagnosa migrain tanpa aura, kriteria diagnosis migrain tanpa aura, di antara lainnya nyeri kepala, memiliki minimal 2 karakter berikut lokasi unilateral, kualitas, berdenyut, intensitas sedang hingga berat, kemunculan dipicu oleh aktivitas fisik atau menyebabkan pembatasan aktivitas fisik. Selanjutnya di sini ada diagnosis migrain dengan aura. Kriteria diagnosis migrain dengan aura diantaranya nyeri yang memenuhi kriteria 2-4 migrain tanpa aura mulai bersamaan dengan timbulnya aura atau lebih timbulnya aura dalam 60 menit. Di sini ada diagnosis anamnesis. Anamnesis yang mendalam pada pasien migrain sangat penting untuk menegakkan diagnosis. Anamnesis terutama ditunjukkan pada karakteristik nyeri kepala, pola nyeri kepala, serta gejala yang mendahului atau menyertai migrain. Riwayat keluarga yang menderita migrain juga perlu ditanyakan mengingat migrain berkaitan erat dengan faktor genetik. Di sini ada diagnosis pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada migrain terutama ditunjukkan untuk menyingkirkan kemungkinan nyeri kepala sekunder. Pemeriksaan fisik meliputi tanda vital, penilaian kardiovaskular, dan pemeriksaan di daerah kepala dan leher. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan penunjang khusus untuk menegakkan diagnosis migrain. Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan sakit kepala sekunder. Pemeriksaan neurologis dan komprehensif dan serial sangat diperlukan. Pemeriksaan saraf yang dapat dilakukan meliputi status mental, tingkat kesadaran, pemeriksaan saraf kranial, respon pupil, kekuatan motorik, refleks tendon profunda, fungsi sensorik, refleks patologis, fungsi cerebellum, pola gait, dan tanda iritasi meningeal. Pemeriksaan fisik pasien migrain umumnya akan mengarah ke hasil normal. Beberapa pasien migrain menunjukkan gangguan sistem syaraf otonom, tetapi hal ini sangat jarang ditemukan. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan pada pasien migrain adalah laju endap darah, LA, dan creatine protein CRF. Pemeriksaan ini bisa menyingkirkan kemungkinan penyakit kepala akibat inflamasi seperti arteritis temporal. Contohnya, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pemeriksaan darah rutin, elektrolit, kadar gula darah.
Baik, selanjutnya di sini ada tata laksana. Yang pertama dilakukan diagnosis. Nah, saat dilakukan diagnosis itu dipertimbangkan migren pada pasien dengan nyeri kepala episodik yang melumpuhkan. Misalnya migrennya itu sangat berat dan mengganggu aktivitas hariannya. Kemudian keluhan tersebut dapat terjadi bersamaan dengan keluhan nyeri kepala hampir setiap hari, mungkin merupakan migren yang kronik. Kemudian selalu tanyakan kepada pasien riwayat pengobatan akutnya. Jika memerlukan lebih dari 2 hari per minggu, pertimbangkan kemungkinan headache overuse. Dalam hal ini migren dapat di hari migren dapat membantu. Kemudian pada terapi akutnya hindari penggunaan opiat dan batasi penggunaan maksimal 2 hari per minggu. Kemudian pemilihan analgesik yang digunakan dimulai dari analgesik sederhana seperti aspirin atau ibuprofen. Bisa menggunakan sumatriptan yang merupakan pilihan utama dari terapi migren. Kemudian semua sumatriptan itu diabsorpsi oleh gangster sehingga perlu dihindari pada pasien yang mengalami mual muntah. Kemudian triptan hanya bekerja saat nyeri kepala mulai muncul saja. Kemudian dipertimbangkan kembali pemilihan pengobatannya tersebut, pasiennya mengalami mual muntah atau tidak. Jika pasien mengalami muntah, pengobatan ditambahkan antiemetik, contohnya metoclopramid. Kemudian jika tidak ada respon, pertimbangkan penggunaan triptan lain dan pertimbangkan kombinasi triptan dan NSAID. Next. Kemudian setelah didiagnosis, pasien diberikan penyuluhan tentang terapi non farmakologi seperti menjaga pola makan, hidrasi yang cukup, tidur dan olahraga yang teratur. Lalu menghindari faktor pencetus jika diketahui, kemudian melakukan aktivitas yang membantu relaksasi seperti mindfulness, yoga, dan mediasi. Kemudian terapi preventif yang digunakan dipertimbangkan jika migren sangat mengurangi quality of life dan serangannya itu terjadi lebih dari satu kali per minggu atau berdurasi panjang. Kemudian pilihan mediasi tergantung pada komorbid, interaksi obat, dan pilihan pasien. Nah, antikonvulsan harus dihindari pada wanita yang mungkin hamil. Kemudian obat diberikan mulai dari dosis rendah, kemudian ditingkatkan sesuai dengan tolerabilitas dan efikasi. Nah, respon yang baik adalah pengurangan gejala lebih dari 50%. Kegagalan terapi dinyatakan setelah 3 bulan terapi dengan dosis maksimal yang dapat ditoleransi. Kemudian, dilakukan pemilihan obat jika pasien terdapat komorbid. Pertama, pemilihan obat yang dapat digunakan yaitu propanolol, kemudian topiramate, amitriptilin, dan kandesartan. Kemudian pemilihan obat lain ada pun sodium valproat dan pizotifen. Kemudian jika pasien tidak berespon baik, maka dirujuk ke spesialis saraf. Dan jika pasien berespon baik terhadap terapi profilaksis, maka penurunan gradual dosis dapat dipertimbangkan setelah 6-12 bulan. Next. Kemudian di sini ada ibuprofen atau NSAID, ini diindikasikan untuk manajemen nyeri, demam, serta sebagai obat antiinflamasi untuk berbagai penyakit seperti RA, osteoartritis, JRA, dan bisa juga digunakan untuk terapi utama pada migren. Kemudian dengan mekanisme bekerja dengan menghambat aktivitas COX dengan pada dosis dewasa yaitu 200-400 mg per oral, diberikan 4-6 kali sehari. Dan dosis untuk anak-anak diberikan berdasarkan berat badan. Ibuprofen dapat diberikan dalam bentuk suspensi oral, suppositoria, atau melalui drip infus intravena dengan dosis 4-10 mg kilogram berat badan per dosis, diberikan per oral 3-4 kali per hari, dengan efek samping sensasi panas di dada atau nyeri ulu hati, perut kembung, mual, dan muntah. Next. Yang kedua, di sini ada sumatriptan. Sumatriptan ini merupakan terapi utama juga dalam penanganan migren yang diindikasikan untuk serangan migren akut dengan atau tanpa aura serta cluster type headache akut yang sudah terkonfirmasi.
dengan mekanisme kerja bertindak sebagai agonis pada reseptor 5-HT1B atau 1D dengan menginduksi vasokonstriksi pada arteri basilar dan pembuluh darah di dalam dura mater. Obat ini mengurangi nosisepsi perifer baik melalui vasokonstriksi kranial selektif atau dengan mempengaruhi saraf trigeminovaskular dengan dosis 50-100 mg segera setelah ada tandanya serangan migren. Kemudian dosis bisa diulang sekurang-kurangnya dalam 2 jam apabila nyeri kepalanya kambuh dengan dosis maksimal 100 mg per hari dan 200 mg per 24 jam dengan efek samping bibir kering, tenggorokan atau lidah tiba-tiba bengkak, bernapas sangat cepat atau kesulitan bernapas, tenggorokan terasa sesak dan kesulitan menelan. Next. Yang selanjutnya ada metoclopramid. Di sini diberikan kepada pasien jika pasiennya mengalami muntah. Diindikasikan untuk hiperemesis gradivarum, gastroparesis diabeticum, dan penyakit reflux gastroesophagus. Nah, dengan mekanisme kerja meningkatkan gerakan lambung dan dalam mengolah makanan sehingga mempercepat pengosongan lambung. Dengan begitu rasa mual dan muntah dapat dicegah. Nah, dengan dosis 10 mg diberikan 3 kali per hari. Dosis maksimalnya 30 mg per hari dengan durasi maksimal selama 5 hari. Dengan efek samping mual muntah, kantuk, dan diare. Next. Selanjutnya ada propanolol, diindikasikan untuk pencegahan migren dengan mekanisme kerja menghambat reseptor beta-adrenergic non-selective yang tidak memiliki aktivitas sistem saraf otonom lainnya. Ini secara khusus bersaing dengan agen perangsang reseptor beta-adrenergic untuk situs reseptor yang tersedia. Dengan dosis pada dewasa itu dosis awalnya 40 mg 2-3 kali per hari, dosis yang dapat ditingkatkan sampai 80 mg sampai 460 mg per hari. Ada dosis anak usia kurang dari 12 tahun 10-20 mg 2-3 kali sehari. Terus pada dosis anak usia lebih dari 12 tahun 40 mg 2-3 kali sehari. Dengan efek samping bradikardi, hipotensi, keluhan gastrointestinal, vertigo, dan hipoglikemia. Next. Selanjutnya itu ada topiramate, diindikasikan dalam penataksanakan epilepsi dan profilaksis migren. Dengan mekanisme kerja mampu memodulasi fungsi abnormal saluran pada migren sehingga kemungkinan mengakibatkan penurunan pelepasan neurotransmitter dan penurunan dilatasi pembuluh darah. Penurunan penghambatan yang dimediasi GABA diperkirakan berperan dalam perkembangan migren. Dengan dosis yang diberikan 25 mg setiap hari pada malam hari selama 1 minggu, dosis dapat ditingkatkan secara bertahap dengan kenaikan 20 mg setiap interval 1 minggu. Dengan efek samping lelah, kantuk, pusing, tidak nafsu makan, diare, dan berat badan menurun. Next. Selanjutnya ada amitriptilin dengan indikasi untuk pencegahan migren. Dengan mekanisme kerjanya meningkatkan efek neurotransmitter serotonin di otak. Kemudian dosis yang diberikan pada dewasa itu dosis awal 10-25 mg per hari pada malam hari. Dosis dapat ditingkatkan setiap 3-7 hari sesuai dengan respons pasien. Dosis yang dianjurkan 25-75 mg per hari. Kemudian pada lansia dosis awal diberikan 10-25 mg per hari pada malam hari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap, tetapi hati-hati saat menggunakan dosis di atas 75 mg. Dengan efek samping kantuk, pandangan kabur, BB meningkat, sakit perut, mual, dan muntah. Next. Selanjutnya ada valproic acid atau sodium valproat, diindikasikan untuk indikasi asam valproat itu disetujui oleh FDA hanya untuk penatalaksanaan epilepsi. Namun jika diindikasikan dengan off-label, diindikasikan secara off-label, asam valproat itu bisa untuk profilaksis migren dan gangguan bipolar. Nah, mekanisme kerjanya itu VPA memodulasi aktivitas berbagai saluran kalsium termasuk saluran kalsium tipe A, tipe L, dan tipe N. Saluran-saluran ini penting dalam sinyal saraf, pelepasan neurotransmitter, ekspresi gen, dan kelangsungan hidup sel. Saluran kalsium tipe N merupakan saluran yang berhubung dengan nyeri neuropatik dan migren.
Dengan dosis yang diberikan pada dewasa, dosis harian bervariasi dari dosis tunggal 400 mg hingga 1.500 mg yang dibagi dengan 2 dosis. Dengan efek samping kantuk, mual muntah, diare, dan rambut rontok. Next. Selanjutnya di sini ada terapi non-farmakologi, bisa menjaga pola makan dengan sehat, neuromodelasi, modifikasi gaya hidup, hindari melihat cahaya terlalu terang, istirahat yang cukup, dan olahraga. Selanjutnya di sini ada outcome terapi. Outcome terapi meningkatkan respon pasien terhadap terapi dengan cara perbaikan kemampuan pasien dalam kehidupan sehari-hari. Terapi yang diberikan untuk dapat menurunkan frekuensi dan durasi terjadinya migrain, mengurangi skala atau tingkat nyeri yang dirasakan pasien, serta memantau tekanan darah pasien sehingga mencapai kadar normal 120/80 mmHg. Kemudian di sini ada kasus yang kedua, yaitu ada headache atau sakit kepala. Sakit kepala ini adalah salah satu gangguan neurologis yang paling umum dengan perkiraan prevalensi global pada orang dewasa sekitar 50%. Hal ini dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Nyeri kepala biasanya terjadi karena stimulasi nosiseptor perifer sebagai respon terhadap cedera jaringan, kerusakan atau aktivasi yang tidak tepat dari jalur penghasil nyeri pada sistem saraf pusat atau perifer, distensi visceral, atau faktor lainnya. Nah, nyeri kepala sendiri ini terbagi menjadi nyeri kepala primer dan sekunder. Kalau nyeri kepala primer itu nyeri kepala yang tidak diketahui penyebabnya, seperti contohnya ada migrain, nyeri kepala tipe tegang, nyeri kepala klaster, dan nyeri trigeminal. Nyeri kepala sekunder ini adalah nyeri kepala dengan penyakit yang mendasari seperti gangguan struktural organik, gangguan metabolik, dan penyakit infeksi. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman, untuk sinus itu sakitnya itu biasanya di belakang dahi atau di pipi. Kemudian kalau misalkan klaster ini dia tuh di dalam atau di sekitar satu mata. Kemudian kalau misalkan tension ini jadi kayak ada yang naik gitu, kayak ada tegangan. Nah, kemudian untuk migrain ini ciri khasnya dia ada sakit, mual muntah, dan perubahan penglihatan. Prevalensi atau epidemiologinya itu berdasarkan data dari International Association for Study of Pain. Setengah dari populasi umum memiliki riwayat sakit kepala dan lebih dari 90% penduduk dunia mempunyai riwayat sakit kepala selama hidupnya. Secara global, diperkirakan prevalensi nyeri kepala pada orang dewasa adalah sekitar 50 hingga 75%. Dengan rentang usia 18 hingga 65 tahun, di dunia mengalami sakit kepala selama setahun terakhir. Sakit kepala ini biasanya disebabkan oleh nyeri yang berasal dari struktur di sekitarnya, seperti pembuluh darah, mendingan, serat otot, struktur wajah, dan saraf kranial atau tulang belakang. Peregangan, dilatasi, penyempitan, atau rangsangan nosiseptor apapun dalam struktur ini dapat menimbulkan persepsi sakit kepala. Kemudian terdapat patofisiologi. Interfasi sensoris pembuluh darah intrakranial sebagian besar berasal dari ganglion trigeminal. Dari dalam serabut sensoris tersebut mengandung neuropeptid di mana jumlah dan perannya adalah yang paling besar adalah CGRP. Kemudian diikuti oleh SP. SP itu substans NKA atau neurofilin A dan pituitary adenylate activating peptide nitrooksida, kemudian molekul prostaglandin E2, bradykinin, steronin, dan adenosin trifosfat mengaktifasi atau mensensitasi nosiseptor. Faktor risikonya terdapat stres, ketegangan mental, gangguan emosional, buruknya upaya kesehatan diri sendiri,
tidak mampu rileks setelah bekerja, gangguan tidur, tidur beberapa jam setiap malam, dan usia muda. Faktor risiko utama dari penyakit ini yaitu ada stres dan ketegangan mental. Kemudian terdapat manifestasi klinis. Intensitasnya berkisar dari ringan hingga menuju sedang. Sensasi nyeri antara lain seperti diikat, ditindih, benda berat, atau terkadang berupa sensasi tidak menyenangkan di kepala. Nyeri kepala ini dapat berlangsung selama 30 menit, tetapi dapat berlangsung hingga 7 hari dan intensitasnya bervariasi. Biasanya ringan saat bangun dan semakin parah saat tertidur. Pemeriksaan sistem saraf tidak menunjukkan adanya kelainan. Baik, di sini selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis yang bisa dilakukan yaitu tes darah untuk pemeriksa ada tindaknya infeksi yang bisa menyebabkan sakit kepala. Pemeriksaan tekanan bola mata untuk mendeteksi kemungkinan sakit kepala disebabkan oleh glaukoma. Pemindaian dengan CT scan atau MRI untuk memeriksa apakah sakit kepala disebabkan oleh tumor atau kerusakan otak. Fungsi lumbal untuk mendeteksi adanya infeksi di otak dengan memeriksa sampel cairan otak dan saraf tulang belakang. Elektroensefalografi untuk mengukur gelombang listrik otak jika sakit kepala disertai kejang. Baik, selanjutnya masuk ke algoritma terapi. Di sini pertama-tama dilihat terlebih dahulu riwayat nyeri kepala yang dialami, apakah karena predom atau penyebab lainnya. Lalu dilihat juga lokasi nyeri, frekuensi, durasi, dan perubahan aktivitas lain. Dilihat juga penyakit bawaan dan riwayat keluarga. Setelah itu dilihat apakah terjadi nyeri secara berulang, kurang dari 6 bulan, dan nyeri kepala di pagi hari juga merupakan penyebabnya. Dari hasil pemeriksaan barulah dapat mempertimbangkan sakit kepala, apakah sekunder dan pengujian lebih lanjut. Atau juga dapat langsung dilakukan pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan neurologis, dan pemeriksaan sakit kepala menyeluruh. Selanjutnya, jika hasil anamnesis dan pemeriksaan sesuai dengan kriteria ICHD2, dilakukan perawatan dengan pemberian NSAID 10 mg per kilogram, dan jika NSAID tidak berefek diganti dengan golongan triptan. Lalu dilakukan pengobatan preventif dengan pemberian obat antidepresan, antiepilepsi, antihipertensi, atau antihistamin selektif, atau juga nutraceutical. Pilihan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya dilakukan edukasi manajemen gaya hidup dengan pemberian edukasi terhadap gaya tidur, gaya berolahraga, pentingnya minum air putih. Namun jika tidak dapat mempertahankan kebiasaan gaya hidup sehat atau masih mengalami sakit kepala berat, cobalah biofeedback atau pelatihan keterampilan mengatasi masalah. Baik, selanjutnya ada tujuan pengobatan ini adalah mengurangi frekuensi atau keparahan nyeri kepala, mengurangi konsumsi obat akut, memperbaiki respon terhadap obat, mencegah kecacatan, serta memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya ada NSAID atau ibuprofen dengan dosis 200-400 mg tiap 4-6 jam sekali sesuai kebutuhan, dan dosis maksimumnya itu 1.200 mg per hari. Dengan mekanisme menghambat enzim sikloksigenase pada biosintesis prostaglandin sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin G2 terganggu. Efek samping yang terjadi itu mual, gastritis, sakit kepala, sehingga penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati pada penderita tukak lambung. Alasan diberinya NSAID ini karena NSAID digunakan karena NSAID merupakan golongan obat yang paling banyak digunakan untuk pengobatan sakit kepala pada umumnya dan khususnya pada migrain. Selanjutnya ada golongan opioid dengan mekanisme memblok pembentukan prostaglandin dengan jalan
menginhibisi enzim CHOX sehingga mengurangi pembentukan mediator nyeri. Efek samping yang terjadi itu sembelit, hiperagesia, difusi imunologi dan hormonal, kekuatan otot, dan myoklonus. Indikasinya itu untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat atau sebagai obat bius sebelum operasi. Alasan diberikan opioid karena opioid merupakan analgesik pereda nyeri yang bekerja dengan mengubah cara kerja otak dalam menerima dan memproses rasa sakit. Selanjutnya ada golongan triptan dengan mekanisme bekerja secara selektif pada reseptor 5-HTB1 dan 5-HT1D di pembuluh darah intrakranial dan saraf sensorik sistem trigeminal, sehingga menyebabkan vasokonstriksi dan penghambatan peredaan neurogenetik. Efek sampingnya itu nyeri dada, namun jarang, pusing dan mengantuk atau kelelahan. Indikasinya itu untuk membantu meredakan rasa sakit kepala, nyeri, dan gejala migrain lainnya. Alasan diberikannya triptan ini karena obat triptan merupakan pengobatan lini pertama untuk sakit kepala, migrain, dan beberapa juga mengobati migrain saat menstruasi. Nah, selanjutnya ada golongan antiemetik, namun diberikan bila perlu dengan dosis dewasa itu 10 mg hingga 3 kali sehari, maksimal 30 mg atau 0,5 mg per hari setiap hari. Mekanismenya ini tersubstitusi dengan sifat prokinetik dan antiemetik. Ini mempercepat pengosongan lambung dan waktu transit usus dengan merangsang motilitas saluran pencernaan bagian atas dan meningkatkan gerak peristaltik lambung tanpa merangsang sekresi lambung, empedu, dan pankreas. Selain itu, ia memblokir reseptor dopamin dan reseptor serotonin di zona pemicu kemoreseptor di sistem saraf pusat. Alasan diberikannya antiemetik karena bekerja dengan cara memblokir zat alami dopamin dan mengurangi mual muntah akibat efek samping dari pengobatan NSAID. Baik, selanjutnya di sini ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan yaitu terapi psikologis, relaksasi, dan EMG biofeedback. Selama pelatihan relaksasi, pasien secara sadar mengurangi ketegangan otot dan otonom yang dapat memicu dan akibat dari nyeri kepala. Terapi fisik, perbaikan postur, terapi pijat, dan program latihan. Outcome terapi, pasien mampu meningkatkan respon pasien terhadap terapi dengan cara perbaikan kemampuan pasien dalam kehidupan sehari-hari. Terapi yang diberikan untuk mendapatkan intensitas nyeri kepala, frekuensi sakit kepala, dan durasi sakit kepala menurun bahkan hilang, sehingga aktivitas pasien tidak terganggu lagi. Pertolongan pertama ketika sakit kepala bisa dilakukan dengan berbaring, matikan lampu, gunakan kompres dingin, minum air, dan relaksasi. Selanjutnya di sini ada saran terapi, bisa hindari terlalu lama bekerja di depan komputer, beristirahat 15 menit setiap 1 jam bekerja, berselang-seling, iringi dengan instrumen musik, alam, dan klasik. Selanjutnya di sini ada saat tidur, upayakan dengan posisi benar, dan saat bekerja atau membaca, menonton TV dengan pencahayaan yang tepat. Di sini ada referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.